Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Underwater yang rilis di tahun 2020. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Film ini berkisah tentang pengeboran di dasar Samudra Pasifik, yaitu Palung Mariana di kedalaman 10.000 meter. Proyek ini memiliki 3 stasiun utama, yaitu unit Roebuck, Shepard, dan Kepler. Nora adalah seorang teknisi IT di unit Kepler. Ketika sedang menelusuri koridor, ia menemukan kebocoran air dan tiba-tiba saja dinding hancur ditembus air laut. Ia lantas berlari sekencangnya dan bertemu seorang kru bernama Rodriguez. Lalu, dengan skill IT-nya, Nora menutup pintu untuk memblokade air. Setelah kecelakaan itu, Nora dan Rodriguez menelusuri koridor hingga menemukan ruang komputer. Nora mengakses jaringan dan mendapat info bahwa kapsul Skoci masih tersedia. Lalu mereka berdua melanjutkan pencarian dengan senter dan menelusuri reruntuhan. Di tengah perjalanan, Nora mendengar suara dari balik puing-puing. Ia bergegas mencarinya dan menyelamatkan Paul yang tertimbun. Lalu, mereka bertiga berangkat sambil bertiarap melewati puing-puing bangunan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di ruang Skoci dan menemukan kapten yang terkunci di dalam. Nora membuka pintu, ternyata semua Skoci sudah meluncur. Sedangkan kapten tidak ikut karena ia ingin menyelamatkan semua kru. Mereka berempat kemudian sampai di ruang kendali dan menemukan kru lainnya, yaitu Emily, serta kekasihnya yang bernama Smith. Kapten lalu menjelaskan bahwa ada kapsul Skoci di stasiun Roebuck, tapi mereka harus berangkat ke dasar laut dan melewati terowongan sejauh 1 mil. And the sub is out of order. Use the access tunnel to get to the midpoint station, to the cargo elevator. Follow the markers across the plateau to the rope. Mereka berenam bergegas dan bersiap mengenakan perangkat selam. Di situ Rodriguez menemukan retak di salah satu helm. Your air is good. Setelah mengenakan peralatan lengkap, mereka mulai memasuki air sambil mensupport Emily yang ketakutan. Ready to pull. Okay, we gotta go. Let's go. Di dalam air, helm Rodriguez pecah. Tekanan air memasuki alat selamnya dan meledakkan inti radioaktif serta dirinya. Ternyata Rodriguez mengenakan helm yang retak untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Diiringi trauma, mereka terus berjalan agar pengorbanan Rodriguez tak sia-sia. Mereka berlima kemudian sampai di lift elevator yang akan membawa mereka turun ke terowongan. Nora mengendalikan lift untuk berhenti di sebuah jembatan karena ada sinyal dari salah satu Skoci. Lalu, Paul dan Smith berangkat untuk memeriksanya, sementara Emily semakin ketakutan. Right. Di dalam kegelapan, Paul dan Smith menemukan Skoci itu sudah rusak dan ditempeli sesuatu. Kapten memerintahkan mereka untuk kembali, tapi mereka ngotot memeriksa mayat penumpang. Lalu tiba-tiba sesuatu melompat dari dalam jasad. Setelah kejutan singkat tadi, Paul dan Smith ternyata berhasil kembali dengan membawa oleh-oleh. Emily yang adalah ahli biologi memeriksanya. Itu adalah makhluk bertentakel yang belum masuk daftar penemuan. Kemudian, lampu mati dan sesuatu menggedor-gedor lift itu. Mereka segera mengunci pintu dan melihat wujud monster laut dari jendela.
Tiba-tiba, reaktor stasiun meledak karena tidak ada operator. Lift lalu terputus hingga meluncur ke bawah. Mereka pun bergegas mengenakan helm untuk keluar. Setelah jatuh ke dasar laut, mereka berlari menghindari reruntuhan. Tapi salah satu puing mengenai Smith. Mereka lalu menggotongnya ke dalam terowongan. Di dalam, Smith tampak sudah lemas. Hantaman tadi merusak reaktor alat selam dan meracuninya dengan zat radioaktif yang bocor. What happened? Are you okay? How's your sight? Nora mengakses komputer untuk menyiapkan kereta transport. Lalu mereka naik kereta itu untuk menuju stasiun Roebuck. Namun, di tengah jalan terjadi banjir akibat kebocoran air. Mereka terpaksa turun dan berjalan kaki. Kemudian mereka sampai di jalan buntu akibat reruntuhan. Tapi ada celah kecil yang bisa dilewati. Dengan sukarela Nora menyelam untuk memastikan jalan itu aman. Setelah itu, satu persatu mereka menyelam dan melewati lorong sempit itu. Paul yang menyelam terakhir tersangkut di sebuah tali. Mereka membantu menarik Paul, tapi Paul ditarik oleh monster laut hingga tewas di dalam air. Setelah kehilangan 2 kru, mereka berempat melanjutkan perjalanan dan beristirahat di pos tengah terowongan. Di situ, Emily menjadi mengerti bahwa pengeboran telah mengganggu habitat makhluk itu dan membuatnya marah. We can stay here. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan melewati dasar laut. Dalam kegelapan, mereka melihat monster laut dan segera mematikan senter, tapi si monster menerjang Smith dan menariknya ke bebatuan. Mereka bertiga bergegas menolong Smith, tapi monster yang terpojok melesat keluar dan menarik tali yang menghubungkan Nora dan Kapten. Mereka ditarik dengan kecepatan tinggi hingga membuat helm Kapten retak akibat tekanan. Kapten lalu memutus tali untuk menyelamatkan Nora dan meledak di dalam tekanan air. Beberapa saat kemudian, Nora terbangun di dasar laut. Ia tak bisa mendeteksi rekan-rekannya dan juga tak tahu posisi dirinya. Nora akhirnya berjalan dalam kegelapan hingga sampai di bangunan Seaport, yaitu salah satu unit pengeboran. Setelah mengamankan diri, Nora melepas alat selam dan berusaha melawan ketakutan yang menyelimutinya. Ia terus mencoba menghubungi Emily dan berpikir keras untuk mendapatkan solusi. Dengan tekad dan nekat, Nora memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Roebuck. Ia berjalan pelan sambil terus mengawasi sekelilingnya. Tak lama kemudian ia menerima sinyal komunikasi dan senang menemui Emily dan Smith masih hidup. Mereka lalu mengerahkan tenaga untuk menarik Smith yang tak berdaya. Kemudian mereka sampai di unit Roebuck. Tapi monster laut sudah bersarang di jembatan. Lalu senter dimatikan dan mereka berjalan pelan melewati sarang monster. Tiba-tiba alarm oksigen Emily berbunyi hingga membangunkan monster. Emily segera menarik Smith ke dalam, tapi monster menangkap Nora dan menelannya. Dari dalam perut, Nora menembakkan flare gun untuk menghancurkan si monster. Lalu sarang monster terangkat. Nora pun menembak flare gun lagi. Peluru api bersinar di kejauhan dan terlihat sosok monster maha besar. Ternyata sarang tadi adalah tentakel si monster. Setelah terdeteksi oleh si monster, Nora sontak melarikan diri. Emily segera menarik Nora ke dalam dan mengunci pintu. Lalu ia membantu rekan-rekannya melepas peralatan selam. Nora kemudian membuka setiap pintu dengan cepat, sementara Emily menggotong Smith yang lemas. Monster yang mengamuk kemudian memukul dan merusak bangunan itu. Sementara itu mereka terus berlari menelusuri koridor yang terbuka.
Beruntunglah mereka menemukan kapsul skoci. Tapi Nora melihat hanya 2 dari 3 kapsul yang dapat berfungsi. Mereka memprioritaskan Smith untuk berangkat duluan karena ia harus cepat diobati. Kemudian Emily sadar bahwa salah satu kapsul rusak. Ia memaksa Nora untuk berangkat dengan kapsul yang berfungsi. Namun, Nora menonjok Emily dan mendorongnya ke dalam kapsul. Emily yang sedih lalu meminta Nora untuk berjanji menyusul mereka. Smith dan Emily sudah meluncur, sementara Nora hanya bisa pasrah menunggu ajalnya. Sesaat kemudian ia melihat radar dan tampak para monster mengejar kedua rekannya. Akhirnya, Nora mengakses komputer, meningkatkan daya reaktor, lalu meledakkan stasiun itu beserta para monster. Core meltdown. Di akhir cerita, berita kecelakaan proyek itu menyebar di media massa. Namun pihak perusahaan melarang media untuk menginvestigasi Smith dan Emily yang selamat. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Underwater yang rilis di tahun 2020. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!